Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Syukran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan bagi umat Islam untuk berziarah. Ziarah maksudnya berkunjung ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di dalamnya. Karena itulah yang dituju dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 108. Allah tabaraka, dan itu di awal hari. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Masjid Quba itu yang pertama sekali dibangun? Betul, kita katakan itu yang pertama sekali dibangun. Tapi bukan di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berdomisili di sana. Awal hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di tempat beliau berdomisili itu adalah di Madinah, dan itu dibangun padanya masjid. Itulah dia Masjid Nabi. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat ini sebenarnya ya adalah Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bisa jadi memang Masjid Quba termasuk ke dalamnya, tapi masuk ke dalamnya hanya mengikut saja. Ya, kalau mau dikatakan, ya firman Allah mengatakan fi awwali yaumin, dari awal hari. Maka kita katakan di awal hari hijrah Nabi, ya betul, itu adalah Masjid Quba. Tapi kalau dari awal hari beliau berdomisili di tempat beliau tinggal, itu adalah Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, disyariatkan bagi kita sebagai umat beriman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berziarah. Maksudnya adalah berkunjung ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah, sudah dekat. Ya, haji dan umrah. Maka seolah-olah tak terpenuhilah keinginan hati ini ke tanah suci kalau tak berkunjung ke Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih ternyata ada keutamaan ya Masjid Nabi ini dan keutamaan sholat di dalamnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tushaddur rihalu illa salasati masajidah. Tidaklah diikat tunggangan itu dan bekal-bekal yang dibawanya ya kecuali ke 3 masjid. Maksudnya ketika melakukan perjalanan ya perjalanan yang jauh, maka 3 masjid ini yang disyariatkan untuk dikunjungi, diziarahi. Ya, masjidi hada kata beliau, bahkan beliau menyebutkan yang pertama sekali masjidku ini kata beliau, wa masjidil harami, masjidil haram, wa masjidil aqsa dan masjidil aqsa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini ya para hamba Allah menunjukkan keutamaan ya untuk bersafar ke 3 masjid. Ya, bahkan pertama sekali disebut Nabi SAW adalah Masjid Nabi SAW. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa dalil berikut ini yang menunjukkan keutamaan dari Masjid Nabi SAW. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ana khatamul anbiya'i wa masjidi khatamu masajidil anbiya'i. Ahaqqul masajidi an yuzara wa yusadda ilaihi ar-rawahil al-masjidul haram wa masjidi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda yang artinya, aku adalah penutup para nabi dan masjidku adalah penutup masjid-masjid para nabi. Masjid yang paling berhak untuk dikunjungi dan diarahkan para orang-orang yang safar dengan membawa bekal kepadanya adalah Masjidil Haram dan masjidku ini. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini ya motivasi bagi kita untuk kita ya berziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini yang paling berhak, masjid yang paling berhak. Makanya keliru dan salah orang-orang atau sebagian kelompok yang mendahulukan masjid-masjid selain Masjid Nabi SAW untuk dikunjungi. Ya, ada orang yang sengaja berjalan jauh, bahkan jalan kaki lagi, ya. Lebih mendahulukan ke masjid-masjid selain dari Masjid Nabi SAW. Masjid gurunya, ya toh? Masjid gurunya, ya. Masjid kota tempat tinggalnya, ya. Masjid contohnya peninggalan sejarah di negerinya, ya. Maka kita katakan ini keliru, ya. Ini keliru. Dan terkadang ya sebahagian orang ketika dia berkunjung ke masjid-masjid itu hanya untuk melihat bangunan masjid, ya. Tidak ada dorongan motivasi keimanan selain hanya melihat bangunan masjid yang indah, katanya indah. Gimana Masjid Aceh katanya? Oh, Masjid Aceh itu mirip Masjid Nabawi, maka semangat banget pengen ke sana.
Karena hanya mirip saja. Kan seperti itu berarti yang diinginkan darinya hanya melihat fisiknya saja. Nah begitu. Nah ini sebuah kesalahan. Menjadikan masjid hanya sebagai tempat kunjungan-kunjungan. Nanti habis itu selfie-selfian kan gitu. Aku udah pernah kemari loh. Nah gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Masjid yang paling berhak untuk dikunjungi dan diarahkan ya safar kita ke sana itu adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ayo kumpulkan dananya. Siap-siap kita berangkat. Insyaallah. Insyaallah gitu ya. Berapa hari? 12 hari kalau biasa kalau umroh ya kan. Baik para hamba wa rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang lain yang menunjukkan keutamaan dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya ini berlaku umum di masjid yang umum, tapi beliau menyebutkan masjid kami ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah." Siapa saja yang masuk ke masjid kami ini untuk dia belajar agama, belajar mengenali kebaikan. Ya, tentunya kebaikan yang terbaik itu adalah ya ajaran-ajaran agama dalam agama kita, ya. Au li'allimahu atau ingin mengajarkan agama. Masya Allah kalau kita ke Masjid Nabi, sebenarnya di Masjidil Haram juga sama, ya. Tapi di Masjid Nabi begitu masuk kadang bisa kelihatan, ya, yaitu majelis-majelis ilmu, ya, dari berbagai bahasa. Kalau berbagai bahasa biasanya itu ba'da maghrib, yang ini banyak, ya, bahasa-bahasa sedunia, ya, mulai bahasa Arab, ya, bahasa Urdu, India, bahasa Melayu, Indonesia, bahasa Turki, ya, dan seterusnya dari bahasa-bahasa, ya, yang di sana ada umat Islamnya, maka disediakan ya pembicara, pemateri yang mengajarkan agama dengan berbagai bahasa tersebut. Itu di waktu maghrib, insyaallah setelah maghrib, ya, itu banyak, ya. Nah kalau kita contohnya ya udah sampai di Madinah, silakan ya cari majelis-majelis ilmu. Itu ada ba'da subuh, ada ba'da asar, ada ba'da maghrib, ada. Ya. Silakan dicari, ya. Kalau mau pilih bahasa Urdu, mana tahu kan pengen mengenang bahasa nenek moyangnya. Mana tahu dari sana kan ada ya. Di sini pun ada ini anak muda India kan ada sini kan. Atau dari Pakistan pengen dengar juga, tolong dikasih tahu apa artinya. Ya kalau sekarang alhamdulillah ya pengajar di Masjid Nabawi yang berbahasa Indonesia itu masih Ustadz Ariful Bahri, ya. Insyaallah beliau dari Pekanbaru, ya. Sudah doktor beliau alhamdulillah, ya.
Nah, silahkan cari di gate berapa? Gate 9 atau 8 atau 10? Saya lupa. Tinggal cari saja. Ya. Pokoknya kalau nampak yang agak keras sedikit bahasa Indonesia, udah ke sana saja. Baik ya. Jadi ke sana pengen belajar atau pengen mengajar, nah, dapat bagian ini. Apa kata Nabi SAW? Dia seperti mujahid fi sabilillah. Masya Allah. Ya. Dia mujahid fi sabilillah. Dapat pahala, dia jihad di jalan Allah. Masya Allah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ini berlaku di semua masjid sesungguhnya, ya, di semua masjid. Cuma memang masjid Nabi SAW itu nggak pernah kosong dari kajian, kecuali pada waktu corona kemarin ya, libur lah kan, ya. Nggak ada kajian. Jemaah haji atau jemaah umroh ditiadakan, maka kosonglah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tapi begitu diaktifkan kembali, masya Allah, ya. Coba bayangkan tadi 3 waktu, ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib, ya. Selalu setiap malam seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal haram." Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sebuah salat di masjidku ini lebih baik dari 1000 kali salat di masjid selainnya kecuali Masjidil Haram. Kita salat di masjid Abu Bakar nih, ya, 1000 kali itu belum, ya, bisa menyaingi, ya, sekali salat di Masjid Nabawi, tapi dengan kualitas yang sama, maksudnya dengan derajat sholat yang sama. Contoh tahiyatul masjid, ya, walaupun para ulama mereka berbeda pendapat, ya, untuk sholat di Masjid Nabi itu sholat apa yang nilainya lebih baik daripada 1000 kali. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat fardu saja, ada yang mengatakan sholat fardu saja, ya. Ada yang mengatakan pendapat, saya condong pendapat ini, ya, yaitu berlaku juga untuk semua sholat, termasuk sholat jenazah, ya, sholat sunat juga demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, luar biasa ya, sholat di Masjid Nabi itu nilainya lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid selainnya kecuali Masjidil Haram. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari sahabat yang lain, ini jalur yang lain, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan bunyi yang hampir sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hada afdalu," dengan ungkapan afdalu, bukan khairun, tapi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal haram. Satu kali sebuah salat di masjidku ini lebih afdol. Kalau tadi riwayat Abu Hurairah itu lebih baik, ini lebih afdol dari 1000 kali sholat di selain masjid Nabi, ya,
kecuali Masjidil Haram. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Memang kalau Masjidil Haram itu berapa? Ya, dalam satu hadis disebutkan 100.000. Masya Allah, 100.000 lebih mana ya? Lebih banyak dia para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah pahalanya ketika sholat di Masjidil Haram. Berikut hadisnya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fima siwahu illa al-masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya sebuah sholat di masjidku itu lebih afdal dari 1.000 kali sholat di masjid selainnya kecuali Masjidil Haram. Dan sebuah sholat di Masjidil Haram lebih afdal dari 100.000 kali sholat di selainnya. Masya Allah, 100.000 kali. Luar biasa ya. Makanya jangan melalaikan kesempatan emas ini ketika kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat haji atau umroh. Ada sebagian orang itu Masya Allah lebih senang contohnya kalau jalan-jalan keluar, ya, jalan-jalan keluar, contohnya keluar kemana? Ke pasar, jajan-jajan, belanja-belanja, atau contohnya mungkin lebih senang untuk menghadiri ya mazarat, yaitu tempat-tempat yang dikunjungi yang kadang ini di luar dari tanah suci yang jauh, terkadang nggak berkesempatan untuk bisa sholat 5 waktu di masjid, 2 masjid tanah suci ini, yaitu Masjidil Haram atau Masjid Nabi. Sangat disayangkan ya, terkadang yang begitu. Permasalahan terkadang begini ya, permintaannya dari jamaah ya, pembimbingnya nggak bisa ngelak, harus ikut ya gitu, terpaksalah ikut. Nah, nanti pulang zuhur nggak dapat di Masjid Nabi, nah, begitu. Tapi kadang saya siasati begini ya, kalau pulangnya nanti katakanlah jam 2, saya ajak dulu jamaah untuk sholat berjamaah di Masjid Nabi. Nah gitu, contoh. Pernah kalau tidak salah ini pernah terpaksa harus nemeni karena memang itu dijadwalkan untuk ke Bukit Mahnet, Gunung Mahnet yang ada lumayan jauh dari masjid dari kota Madinah kalau tidak salah, ya. Jadi ada Gunung Mahnet di sana. Dan betul-betul dibuktikan bahwasanya enggak ngegas pun jalan sendiri dia. Nah, seperti itu. Jadi keinginan tahwan itu mengalahkan keinginan bisa sholat di Masjid Nabi, ya.
Nah, dampaknya adalah karena itu kunjungan yang bukan satu tempat saja, harus kunjungan kemari. Ini travel ini ya begitu ya. Nah, begitu dia. Kemari, nanti terakhir ke situ. Nah, ini dampaknya adalah nggak dapat sholat zuhur berjamaah dengan imam yang ditunjuk. Maka buat komitmennya apa? Kita nanti sholatnya di masjid Nabi, ya, baik itu sebelum sholat atau setelah, sebelum makan atau setelah makan. Nah, tetap sholat ya di sana, gitu, berjamaah. Kenapa? Diingatkan lagi tentang keutamaan 1000 kali lebih baik ketimbang sholat di masjid selain masjid Nabi. Oh, baru semangat lagi. Ya gitu. Kalau enggak sholatnya di hotel. Nah gitu dia modelnya. Nah inilah jemaah-jemaah begini. Kadang agak sulit kita. Ya. Mungkin kesempatan seumur hidup. Nah, apa sih? Pengen tahu itu membuat apa? Ya lalai, lupa dari apa? Dari yang lebih penting. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini keutamaan ya dari Masjid Nabi. Salat di dalamnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah itu lebih baik daripada 1000 kali salat ya di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan di Masjid Nabi itu ada satu tempat yang dia para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, ini terhitung sebagai taman-taman surga yang disebut dengan apa? Raudhah. Raudhah itu artinya taman, ya. Raudhah. Di mana posisinya? Kalau dia dari luar masjid itu posisinya kelihatan itu di kubah hijau, nah, gitu ya. Jadi kalau lihat dari arah depan atau kiblat masjid Nabi, nah itu nanti ada kubah hijau. Nah, disitulah dia posisi dari kubah hijau itu maksudnya bagian atasnya, ya. Itu yang di bawahnya berarti itu adalah raudhah, demikian. Taman-taman surga. Nah, kalau dia di dalam masjid itu ada karpet hijau. Karpetnya warna hijau, tapi bukan ini ya, bukan atasnya jadi raudhah ini. Ya. Karpetnya dikasih warna hijau, tapi sekarang kayaknya katanya udah diganti kalau nggak salah. Saya pun yang penting ada batasannya, ya. Tapi si Bang Sir bertanya, saya nggak berani kasih komentar terkait dengan karpetnya, ya. Yang jelas kalau dulu, ya, untuk memudahkan karpetnya dibedakan warnanya hijau, kubahnya bagian atasnya itu hijau, kemudian bagian bawahnya karpetnya dibuat hijau. Nanti kalau orang sholatnya di situ, ya. Aslinya raudhah itu, ya, adalah area yang memanjang antara mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimbarnya Nabi dengan rumahnya Nabi, ya. Mimbarnya Nabi dengan rumahnya Nabi. Permasalahannya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, rumahnya Nabi, ya, itu sudah tak ada lagi. Bahkan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabat beliau yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yang aslinya dikuburkan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu di rumah Aisyah lebih tepatnya. Nah itu pun sudah dimasukkan ke dalam bangunan masjid, ya, ke dalam bangunan masjid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dimasukkannya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada kekhilafahan Umayyah. Ya. Khalifah yang melakukan kebijakan tersebut adalah putra dari ya Abdul Malik. Ada rumor bahwasanya ya yang memasukkannya ya ke dalam Masjid Nabi itu adalah Abdul Malik, padahal bukan. Itu putranya, yaitu Al-Walid ibnu Abdul Malik, ya, khalifah. Dan itu mendapatkan penentangan dari para ulama, ya, terutama ulama yang ada di Madinah. Seperti contohnya pentolannya atau tokoh utamanya adalah Sa'id bin Musayyib, demikian. Tapi akhirnya tetap diberlakukan, ya, dimasukkan. Aslinya sebenarnya tidak masuk, ya. Maka jangan jadikan ini sebagai alasan pembenaran untuk menggabungkan masjid dengan kuburan, kuburan dengan masjid. Bukan, ya. Karena aslinya itu di luar. Ya, makanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Areal yang ada di antara rumahku dengan mimbarku, ya, itu adalah raudhah. Satu taman dari taman-taman surga, demikian. Oh, di sini semangat sekali kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia untuk bisa, ya, berada di raudhah ini. Sampai-sampai pemerintah, ya, Saudi itu memberlakukan, ya, antrian. Bahkan harus ada tasreh namanya, yaitu semacam surat SK, ya, surat izin untuk bisa, ya, masuk ke dalamnya, baik itu perorangan maupun dalam bentuk komunitas, kelompok-kelompok orang yang ini berasal dari travel, demikian. Tetap harus, ya, daftar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa keutamaannya? Ya, keutamaannya di situ itu taman-taman surga, jadi rebutan. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya doa di situ makbul. Termasuk tempat yang makbul doa adalah raudhah, demikian. Ya. Raudhah. Jadi itu letaknya antara mimbarnya Rasulullah SAW dengan, ya, rumah Rasulullah. Nah, kalau kita menghadap kiblat, ya, mimbarnya Rasulullah dan rumahnya Rasulullah. Aslinya rumah beliau itu di luar. Ya. Kemudian Walid ibnu Abdul Malik yang menggabungkan, menyatukan. Kenapa? Karena alasan estetika. Apa kalau yang keindahan apa namanya? Estetika, ya. Masalah estetika dalam pembangunan. Karena para khalifah ini kebiasaan jelek para khalifah, ya. Walaupun kita katakan, kenapa dikatakan jelek? Mereka itu kalau sudah jadi pemimpin mencoba untuk ini memberikan andil pembangunan masjid. Nah, gitu dia. Masjid itu dijadikan ajang untuk apa? Untuk, ya, apa namanya, peninggalan, sebagai peninggalan, ya. Nah, Al-Walid ibnu Abdul Malik, nah ini punya peninggalan yang buruk rupanya. Apa itu? Dia masukkan kuburan Nabi SAW ke dalam masjid, ya. Jadi kuburan dulu masjid Nabi itu kecil. Kalau ini kiblat ke arah sana, ini kuburan Nabi, ya. Maka rumah Nabi di sini, ya, rumah Nabi yang nggak besar, ya, kecil, ya. Jadi katakanlah di masjid Nabi, ini ke arah kiblat sana, ya, maka di sini rumah Nabi. Bahkan dia dekat berdampingan sampai-sampai Rasulullah kalau mau sisiran, ya, disisirin sama ibunda Aisyah radhiyallahu anha, cukup beliau itu menjulurkan kepala beliau saja lewat jendela, nanti sudah disisir. Ah, gitu. Saking dekatnya rumah Nabi. Nah, jadi
Kalau rumah Nabi seperti ini, ya kan. Nah, para khalifah-khalifah, ya, ketika diberikan kemudahan untuk memperluas wilayah masjid, areal masjid, maka mereka itu menghindari rumah Nabi. Kadang kalau ke depan tidak, ya, tapi dia ke belakang, ke kanan, kemudian ke sebelah kanan, ya. Kalau sebelah kanan berarti itu adalah sebelah barat, ya, sebelah barat. Karena kiblat bagi penduduk Madinah adalah selatan. Karena Ka'bah itu yang ada di Mekah itu sebelah selatan bagi penduduk Madinah. Makanya Nabi mengatakan begini, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun, antara timur dengan barat itulah kiblat, kata Nabi. Ya, jadi sebelah selatannya. Ya. Nah, jadi kalau pembangunan itu melebar ke arah kanan, ke arah belakang, ya, kemudian melebar lagi, sehingga kuburan Nabi ini dilewatkan. Ya, kalau bentuknya seperti ini melebar nanti kecilnya segini, kemudian dilebarkan, akhirnya pasti nanti jadinya apa? Trapesium. Gimana itu bentuknya? Ah, gitu deh. Begini. Ini pasti dilewatkan. Karena mereka memahami tentang larangan menggabungkan masjid dengan kuburan. Nabi sendiri yang melarang. Nabi SAW mengatakan 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Kristen itu dikutuk. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, yaitu digabungkan. Dibangun, digabungkan. Makanya para khalifah-khalifah yang paham, mereka hindari. Nah, Al-Walid ini ditengoknya kurang estetik, gitu dia. Kurang indah. Akhirnya apa? Supaya bentuknya estetik, ya gitu ya. Maka masukkan. Nah, sekarang seperti itu, masukkan dia. Kalau sudah masuk, gimana mau mengeluarkan? Mau dirubuhkan masjid Nabi, bahaya itu. Yang ada hanyalah ya memberikan penjagaan kepada masjid tersebut, dikasih pagar tinggi, dijaga orang di sana supaya jangan sampai mereka menyembah kuburan Nabi. Sampai-sampai Nabi berdoa, ya, dan doa beliau dikabulkan oleh Allah, ya. Allahumma la taj'al qabri wasanan tu'bad atau yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jadi selama ya hidup beliau, selama ini sampai saat ini, kuburan beliau nggak ada yang nyembah, karena doa beliau dikabulkan oleh Allah. Makanya jangan heran kalau sekarang itu ada penjaga-penjaga. Itu sebagai bentuk ya realisasi doa Nabi SAW yang Allah SWT mudahkan. Makanya kalau ada orang yang lewat terus pengen doa minta sama Nabi, itu syirik katanya begitu. Karena memang itu doa Nabi, jangan dijadikan sebagai kubur berhala yang disembah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kuburan Nabi dindingnya sebagai penjaga dari yang memperantarai ya orang-orang supaya ke dalam kuburan, ya, itu dibuat tinggi. Nah, antara dinding itu dengan mimbar Nabi, nah itulah di situ dia wilayah areal yang disebut dengan Raudhah. Ini selalu dijaga ketat. Kalau dulu, masya Allah, gampang banget. Belakang biasanya kalau ingat saya mungkin sekitar jam 2:30, jam 2:30 itu udah ramai orang ngantri di belakang sebelum ada tasrih, sebelum ada izin untuk bisa masuk. Dulu bisa gampang sekali, tinggal saja menanti, ya, itu kalau tidak salah sekitar jam 2 dibuka masjid Nabi. Jadi masjid Nabi itu dikosongkan dia dari manusia, ya, itu ketika tengah malam sampai kurang lebih jam 2 atau jam 2:30. Orang-orang begitu dibuka pintu masjid, sebenarnya ada satu pintu yang bisa dimasukkan ke dalam, orang bisa masuk ke dalam yang dibuka.
itu orang sudah ramai. Bayangan kita dulu itu apa? Ini kayaknya kita yang pertama. Gitu tengok orang udah ramai, ya, masya Allah, ya. Tapi alhamdulillah bisa dapat giliran. Begitu dibuka, ya, maka sampai berlari orang dalam masjid itu untuk bisa ngantri, ya, masuk nanti di Raudhah. Nah itu dia. Karena antusias manusia kaum muslimin ketika itu yang begitu besar ke Raudhah, akhirnya dibuatlah aturan antrian. Jadilah kayak sekarang itu, antrinya panjang, ya, antrinya panjang. Dibuat 2 termin, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau laki-laki itu mulai siap-siap, ya, ba'da zuhur, ya, udah siap-siap itu ba'da zuhur, ya. Kalau perempuan ba'da subuh sudah siap-siap. Setiap hari begitu, antusias yang luar besar sekali, ya. Yang udah pernah pingin lagi ke sana, demikian, ya. Seperti itu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang terjadi kericuhan, pernah terjadi kericuhan, ya. Pernah terjadi kericuhan, ya, ketika orang mau ke Raudhah. Atas dasar ini ya bukan orang Arab asli, nggak mungkin orang Arab asli, pengunjung. Kericuhan ketika mau ke Raudhah. Nah inilah yang membuat dia akhirnya dijaga ketat itu Raudhah dan kemudian diberlakukan tasrih, ya, yaitu masuknya harus izin, ya, bergilir, ngantri, demikian. Karena kasus-kasus, ya. Karena begitulah tabiat dari sebuah aturan adalah ketika ada kasus baru dibuat aturan, kebijakan aturan. Begitu. Jadi kadang kita ini buruk sangka, kok payah kali sekarang ya, apa namanya, ke Raudhah. Nah gitu. Kok payah kali sekarang ya mau masuk Saudi, kok payah kali sekarang ya untuk bisa contohnya haji harus begini begitu. Iyalah kalau enggak bisa tewas lah. Kalau mau ke Raudhah saja yang ya mungkin apalagi kecil seperti itu, ya, ruangannya kecil, areanya kecil, nah, itu bikin masalah, ya. Jadi itu kebijakan muncul karena ada kasus sebelumnya, ya, yang fungsinya untuk kemaslahatan bersama dan supaya tidak muncul kemudaratan. Dan ini mestinya bisa dipahami, ya. Wallahu ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia, ya, keutamaan dari masjid An-Nabi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan terkait dengan adab, ya, berkunjung ke Masjid Nabi dan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah akan kita bahas, ya. Baik, kita buka saja sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, silakan. Mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal. Pertanyaannya bisa balik ruhnya itu. Kok mengumrohkan? Badal umroh. Iya, kalau umroh kan berarti kan orang itu. Badalkan umroh gitu, ya. Baik, ya, membadalkan umroh orang tua yang sudah meninggal dunia. Pendapat yang kuat termasuk yang disyariatkan, ya. Termasuk yang disyariatkan. Maka silakan badalkan umroh orang tua yang sudah wafat, ya. Bahkan juga boleh yang masih hidup tapi belum berkesempatan atau sulit untuk berangkat, ya, maka silakan dibadalkan insyaallah taala, ya. Masih disyariatkan, tapi dipersyaratkan tetap saja orang yang akan membadalkan umroh tersebut itu haruslah sudah pernah umroh, ya. Jadi syaratnya sudah pernah umroh terlebih dahulu, ya. Sebagaimana badal haji syaratnya adalah harus pernah haji, demikian.
Ada hadis ya terkait dengan badal ya. Ketika Nabi SAW itu ihlal, kalau nggak salah ini, kalau nggak salah ya, ini di tempat mikot, di mikot ya. Ada seorang laki-laki yang mengatakan begini, ya, labbaik Allahumma syubrumah, begitu, atau kurang lebih makna yang sama. Labbaik Allahumma an syubrumah, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya untuk syubrumah. Maka Rasul bertanya, man syubrumah? Siapa syubrumah? Dia katakan, qaribun li au akhun li, katanya. Saudaraku atau karib kerabatku, gitu kurang lebih. Ya, jawabannya. Lalu Rasul bertanya, ya, hal hajjajta an nafsika? Apakah engkau sudah hajikan dirimu? Ya. Dia bilang, belum. La, katanya, belum. Apa kata Rasulullah? Hujja'an nafsika sum'an subrumah. Ya. Hajikan dirimu dulu, baru untuk syubrumah. Nah, gitu. Jadi sebagian ulama mengatakan dengan hadis ini, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis ini, tapi pendapat yang kuat ini hadisnya adalah makbul atau ya diterima, ya itu dari Nabi SAW, ya sahih hadisnya, demikian. Kalau masalah ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari sini para ulama mengatakan, ya syarat menghajikan atau membadalkan haji orang lain itu haruslah pernah haji, demikian pula umroh. Nah, seperti itu, ya. Demikian. Jadi itu syaratnya. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau satu waktu kalau tidak salah pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala membolehkan, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Bahkan pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan untuk umroh, ada pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan umroh berkali-kali di satu perjalanan. Apa maksudnya? Tidak disyariatkan untuk berumroh berkali-kali, lebih dari sekali, di sekali perjalanan keberangkatan perjalanan. Sebagian dari pendapat ini mengatakan tidak disyariatkan, ya, dibolehkan, ya, untuk membadalkan umroh yang lainnya. Paham ya? Jadi yang tak boleh itu maksudnya tidak disyariatkan ketika dia untuk dirinya saja. Nanti dia umroh untuk dirinya, nanti umroh lagi untuk dirinya, berkali-kali begitu. Yang ini tidak disyariatkan karena nggak ada sebab yang seperti itu. Tapi kalau dia punya sebab, seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang pernah ya umroh 2 kali, itu sebabnya karena beliau dikasih izin sama Nabi SAW karena orang-orang dapat pahala umroh ya dengan umroh yang terpisah. Sementara Ibunda Aisyah radhiyallahu anha karena haid, Rasulullah perintahkan untuk digabungkan umroh dengan haji pelaksanaannya. Nah, begitu. Maka sedihlah Aisyah radhiyallahu anha karena wanita-wanita di zaman beliau ketika itu, ya, itu pulang bawa pahala haji sendiri, umroh sendiri. Nah, gitu. Paham ya? Beliau digabungkan, maka beliau sedih, ngadu sama suami tercinta. Gitulah, kalau ngadu sama suami, udahlah ya kan, dikasih lah terpaksa ya kan. Tapi kalau kita ngadu mau kawin lagi, payah itu ya. Maka Rasulullah kasih, bahkan Rasulullah minta kepada salah satu ya saudara dari Ibunda Aisyah untuk menemani, karena Abdullah namanya, ya, untuk ke Tan'im, ya, ke Tan'im. Lalu karena jarak Tan'im itu agak jauh, ya,
kemudian nanti baru balik untuk menyelesaikan umroh, demikian. Jadi kalau punya sebab, jadi ada sebagian pendapat mengatakan kalau ada sebab boleh. Di antara pendapat begitu adalah ya Syekh bin Baz kalau tidak salah, rahimahullah taala. Ya ini pernah saya baca fatwanya, beliau membolehkan demikian. Makanya kalau mau badal, kalau mau umroh lagi gitu ya, sudah umroh nih, ya sudah umroh, sudah selesai umroh perdana gitu kan, sudah. Nah, ketika ada contohnya ini kunjungan kemana yang ini nanti akan contohnya ke apa namanya ke Hudaybiyah contohnya, ya, ingin lihat ke Hudaybiyah, ya, atau contohnya ke Masjid Ibnu Abbas contohnya, ya, atau ke Ji'ronah, lewat Ji'ronah contohnya. Pokoknya lagi kunjungan ke Mazarat, ya, mulai contohnya ke Gua Sur, kemudian nanti ke Arafah, demikian. Nanti ngelewatin contohnya apakah ke Ji'ronah ataukah kalau Tan'im kayaknya enggak ngelewatin ya, ke Ji'ronah atau ke Hudaybiyah kita katakan ya. Maka silahkan untuk melakukan umroh lagi, tapi kalau bisa badal umroh. Badal umroh siapa? Ayah atau ibu. Jangan diborong semua. Kalau boleh diborong semua sekampung aja diborong sekalian. Nggak boleh ya. Tidak ada pendapat yang mengatakan bolehnya diborong semua, nggak ada. Ya. Hanya pendapat ngawur yang seperti itu. Borong sekampung, diniatkan umroh sekali umroh, diborong sekampung gitu ya. Dibadal untuk satu kampung, termasuk apa? Kakek, nenek, cicit-cicitnya, saudara, sepupu semua gitu ya. Apa katanya? Udah semua umroh kan ini katanya. Nggak ada yang begitu ya. Bisa dipahami kira-kira? Jadi ya seperti ini cara memahaminya ya. Jadi yang dia tidak disyariatkan adalah ketika umroh berkali-kali untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, demikian. Wallahu ta'ala. Iya ngambil mikot, ya. Nggak boleh itu dari hotelnya, nggak boleh. Kalau ada yang membolehkan dari hotelnya, maka ini pendapat baru dan ini merupakan bentuk kebid'ahan. Ya, tidak ada yang seperti ini. Ya. Loh Ustaz, kalau dikiaskan ini pernah saya bahas masalah ya. Gimana kalau seandainya ya dikiaskan dengan haji? Maka kita katakan beda haji sama umroh ini, ya. Beda dengan haji. Haji ketika di tanggal 8 Zulhijjah, ya, di hari Tarwiyah, jemaah haji itu cukup nanti dia keluar dari hotelnya sudah dia apa? Bisa berihlal untuk hajinya. Labbaik Allahumma hijjatan. Nah, gitu. Bisa dari hotelnya. Kalau umroh nggak bisa, harus dia ke luar tanah haram. Kalau nggak dia ke Tan'im, ke Ji'ronah, atau ke Hudaybiyah, atau pokoknya keluar. Nanti di sana ngambil mikotnya. Bisa dipahami untuk ihlal. Ya, tempat ihramnya di mikot itu. Ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada diperbolehkan pulang. Tapi kita tutup dulu ya. Barangkali ini saja. Mau pulang? Silakan nggak Pak, pulang lah. Transaksi dengan apa? Transfer ke bank. Bukan untuk pembayaran kan? Bukan. Hanya kalau ngisi pulsa itu kita beli pulsa. Nah iya, berarti kan jual beli itu. Ya kalau transaksinya berupa isi pulsa, pembayarannya lewat banking kan?
gitu kan? Aplikasinya apa namanya aplikasinya? Mobile banking ya. Kemudian ada pembayaran sekian, nanti terpotong kan dia dari saldo, betul kan? Hah? Dari saldo. Iya, itu jual beli. Kalau seperti itu. Tapi kalau sekedar transfer beda sama isi pulsa, paham ya? Transfer beda. Contoh, saya mau transfer kemana? Ke tempat saudara, ya. Tapi pastikan ya tidak ada ketika itu biaya adminnya. Kalau tidak ada biaya admin, kalau ada biaya admin, itu biaya admin termasuk jasa, paham ya? Tapi jasa yang sifatnya bukan riba, paham ya? Nah, di situ berarti kalau ada kena jasa seperti itu, itulah jual beli jasa, paham kan? Berapa biasanya? 2.500 atau 6.500 ya, seperti itu. Kalau ada transfer dengan seperti ini biayanya, maka itu termasuk jual beli karena jasa, paham tidak? Ada nggak transfer yang pakai mobile banking atau pakai apa sekarang itu? Yang tidak ada biaya, flip atau yang semisalnya ada biaya. Pokoknya kalau tidak ada biaya boleh, kalau ada biaya nggak boleh. Nah itu saja, paham nggak? Transaksi yang ada kena biayanya maka itu jual beli. Biayanya itulah jasanya, paham nggak? Begitu. Apalagi beli pulsa lewat SMS banking ya. Ini jelas beli namanya, nggak boleh dalam Islam karena dilarang. Ya, Jabir radhiyallahu mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai'i wasyira'i fil masjid. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli di masjid, demikian. Termasuk jual beli jasa. Allahu a'lam. Kiris ya. Hmm. 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 Iya. Ya gitulah, bukan lagi. Ya mungkin begitu. Karena mereka nggak menyadari. Ya, artinya kan ada kesalahan yang disengaja ada yang tidak disengaja. Karena tujuannya bagus, tapi ternyata ya maksudnya untuk kemudahan, tapi ternyata di sini ada pelanggaran, kan gitu ya. Nah gitu. Baik, seperti itu. Hmm. Dibadalkan itu memang para ulama mereka berbeda pendapat terkait dengan yang dibadalkan ya kondisinya. Tapi pendapat yang kuat berlaku untuk haji dan umroh. Ada yang membedakan haji dengan umroh beda dibedakan. Tapi pendapat yang kuat disamakan, yaitu untuk orang yang sudah meninggal dunia boleh, kemudian orang yang masih hidup tapi dia sakit atau tak mampu dia haji dan umroh. Nah begitu. Bagaimana dengan orang yang masih muda dapat peluang dia untuk punya peluang, hanya mungkin dia merasakan aja nih kayaknya nggak bisa berangkat karena lihat kondisi saat ini. Maka saya condong enggak di badal. Kenapa? Karena ada peluang dia untuk berangkat. Apalagi sekarang, insya Allah ya kemudahan-kemudahan itu sangat banyak ya. Jangankan umroh, haji aja punya peluang, ada juga peluang. Ya, para marbot itu nanti nggak tahu, nggak punya kepikiran, ternyata bisa berangkat. Makanya yaitu masalah-masalah apa? Masalah niat, kejujuran hati kita memang pengen ke sana, itu insya Allah memudahkan. Ya,
Jangan dikira mungkin ya kita di sini mungkin yang kayaknya berat sekali, ya. Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin itu mungkin bukan seperti orang kaya yang belum ada panggilan, bukan begitu ya, nunggu dipanggil malaikat maut mungkin ya dia ya. Bukan itu, tapi memang nggak ada dana gimana? Saya yakin ya bisa jadi dia peluangnya juga lebih besar untuk bisa berangkat. Nah, gitu. Karena sekarang lebih mudah kok, insya Allah. Bahkan orang yang tua saja, yang tua, kalau mungkin dia aku punya dana tapi udah usia tua, apa bisa berangkat? Bisa. Apalagi mungkin contoh nih, kalau berangkat, kalau daftar sekarang Ustaz dengan yang reguler, haji reguler, itu mau berapa puluh tahun lagi Ustaz gitu kan. Sementara usia saya sekian, daftar aja gitu. Nanti insya Allah kalau jujur dia bisa Allah mudahkan. Ya. Mana tahu mungkin pas satu barisan dia, mungkin pas di bawah ya, satu barisan dia ini apa? Banyak mati, naik terus dia. Mati dia. Yang membuat dia terhalang untuk bisa berangkat itu kenapa? 10 atau 20 tahun lagi, rupanya mati semua nih, naik cepat dia. Dia katrol kah, bagaimana? Pokoknya bisa naik dia, gitu. Atau mungkin juga ada orang berbaik hati dihajikan plus, wah, masya Allah, memang ratusan juta. Tapi kalau orang sudah baik hati, ya itu Allah gerakkan hati orang gampang banget, gitu loh. Makanya jangan pesimis, apatis, apalagi apatis. Pokoknya jangan apatis, jangan putus asa gitu, jangan merasa ya, rahmat Allah begitu luas kok. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Cukup ya? Ada yang lain? Makin banyak. Oke. Oh, yang sana-sana, yang itu, yang sebelah sana, yang lebih tua dari antum ya. Antum sudah berkali-kali tadi. Enggak apa-apa, silakan. Kapan berlakunya larangan ya mencukur, mengambil, menggunting, memotong kuku, bulu, kulit, ya kapan itu? Yaitu ketika masuknya 10 awal dari bulan Dzulhijjah yang ditandai dengan tenggelamnya matahari di satu Dzulhijjah. Tenggelam matahari di akhir dari bulan Dzulqa'dah, maka ya masuklah dia 1 Dzulhijjah. Diumumkan pemerintah ini malam nih ya. Malam nih ini malam 1 Dzulhijjah. Tadi sebelum tenggelam matahari itu 30 Dzulqa'dah, enggak ada 31. Ya. Maka ini walaupun di Saudi itu hari Jumat kemarin ya, beda dia. Hari Jumat. Tapi untuk Indonesia ya itu ditetapkan 1 Dzulhijjah adalah mulai dari malam ini. Sehingga tak boleh potong-potong, tak boleh pangkas-pangkas ya. Baik itu rambut, bulu ya, kemudian kuku, demikian. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudahhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, apabila telah masuk 10, maksudnya 10 awal dari bulan Dzulhijjah itu, dan salah seorang di antara kalian itu ingin berkurban, ingat, yang tak boleh itu orang yang berkurban, paham ya? Bukan orang yang gak kurban dia juga gak boleh ini gitu ya. Bahkan di keluarga yang gak kurban, seperti istri, anak-anak, nah itu boleh nggak masalah karena mereka nggak kurban, tapi mereka dapat kebagian pahala kurban. Nah gitu dia. Ya. Maka janganlah menyentuh sedikit pun, menyentuh itu maksudnya mengambil, memotong, ya, mencukur, ya, dari bulu dan kulitnya sedikit pun nggak boleh, ya.
Kulit itu maksudnya adalah seperti diantaranya adalah kuku, demikian. Nah seperti itu Pak. Wallahu ta'ala. Terakhir sudah. Iya itunya, jasa itunya, jasa administrasinya. Iya, itu yang tidak bolehnya, bukan transfernya. Makanya kalau dia transfer nggak ada biaya boleh, paham ya? Jadi kalau pakai kiris gitu kan, orang mau infak gitu kan, maka ketika transfer nggak ada biaya apapun, aman, ya, aman insya Allah. Tapi kalau ada biaya kena admin karena dia beda bank, mungkin dia beda bank ya. Di sini jadi masalah, gitu. Ya, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena jasa itu adalah jasa upah, biaya administrasi. Namanya biaya berarti di sini ada pembelian jasa gitu loh, paham ya? Dan itu jual beli. Kan kecil Ustaz. Ya kalau yang sedih, kalau yang besar dilarang, yang kecil juga dilarang gitu loh maksudnya, paham ya? Gitu. Wallahu ta'ala. Makanya pastikan dia adalah satu bank. Ya, wallahu a'lam. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.